bicara tentang pelajar, ini temanya adalah radikalisme dan intoleransi ya. Memang radikalisme ini berasal dari kata radik yang artinya pohon ya, atau istilahnya pohon ini yang mempunyai akar. Jadi ketika seseorang punya sifat radikalisme itu ke bawahnya akan menurun. Jadi ketika di atas itu ada sebuah radikalisme, itu akan merambat sampai ke bawah. Apalagi hari ini dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat ya. Jadi ketika saya ingat dulu itu saya pernah seminar radikalisme bersama Tito Karnavian yang dulu itu dia ketua BNPT ya, sebelum jadi ketua Kapolri. Maaf, sebelum jadi Kapolri, dan hari ini mungkin jadi Mendagri ya. Dulu itu di Sabuga, Bandung. Memang radikalisme ini itu munculnya bisa jadi dari pelajar ya, atau dihasut-hasuti pelajar gitu. Artinya ini faktor penyebabnya bisa dari berbagai macam. Pertama, mungkin radikalisme ini faktornya karena memang sosial dan politik. Betul tadi kata ketua PCNU, karena memang ketidakpuasan ya akan hasil pemilu itu bisa jadi. Sehingga kemarin kita lihat di televisi ya, itu setelah pemilu, setelah pemungutan suara itu, contoh hasil pilpres lah, itu yang paling ramai kan ya. Itu sangat seram sekali. Mungkin di kota-kota itu, apalagi di Jakarta, itu sangat menyeramkan radikalisme ketika hasil pilpresnya itu memang tidak memuaskan, atau mungkin dukungan yang mereka dukung itu kalah kira-kira. Nah itu penyebabnya bisa jadi seperti itu ya. Dan ketika orang yang sudah radikalisme itu bisa saja menghalalkan segala cara ya. Bisa jadi ya, saya ingat dulu itu bahkan ada wartawan itu memang masuk ke gedungnya tidak sengaja sebetulnya ya. Itu wartawan kena orang-orang radikalis. Kalau kita kan saya tidak bisa menyebutkan, yang penting gerbong atau istilahnya paham-paham radikalisme itu sebetulnya muncul dari organisasi-organisasi yang memang hari ini di Indonesia sudah dibubarkan gitu ya, seperti HTI lah katakan, atau FPI lah katakan gitu. Ini langsung saja ya. Karena FPI dan HTI ini punya sejarah dengan saya yang dulu saya sering ya, yang namanya tiap hari itu ya. Pas saya sudah tentu di medsos itu sering lah adu argumen gitu ya. Kita sering datangi bahkan ke sana gitu ya. Tapi hari ini saya berbahagia karena dengan pemerintahan Bapak Joko Widodo itu mampu membubarkan organisasi, khususnya organisasi yang memang puncak radikalisme itu ada di sana. Bisa kita dengarkan hari ini ketika organisasi tersebut dibubarkan ya, apalagi puncak pimpinannya diamankan lah bahkan, itu Indonesia kayaknya tenang sekali ya. Artinya tidak ada rame-rame lagi yang demo lah, karena kebanyakan yang demo itu sebetulnya ya karena pertama ketidakpuasan, yang kedua itu memang ada proyek demo tersendiri ya. Proyek demo itu mau menggiurkan sebetulnya, apalagi bagi orang-orang yang jarang piknik ya, gitu ya. Biasanya karena memang difasilitasi semuanya gitu, bisnya difasilitasi, terus nanti juga dikasih makan dan juga ampun. Yang kebanyakannya yang ikut-ikutan itu sebetulnya ikut-ikutan. Kalau yang di kampung-kampung itu kebanyakan ikut-ikutan. Karena sebetulnya dia juga tidak tahu sendiri ya ketika dibawa ke Jakarta mau ngapain. Yang penting dia itu diiming-imingi jalan-jalan gitu. Ternyata ketika di Jakarta diajak demo. Nah, kali ini saya merasa bahagia karena dengan sigapnya dari BNPT ya, terus dari Kapolri, TNI, akhirnya radikalisme ini makin kesini itu makin bisa diredam oleh bangsa Indonesia.
Karena satu sih ya, asal organisasinya dibubarkan itu akan mengurangi radikalisme di Indonesia. Meskipun tadi saya sebutkan bahwa ini ke bawahnya itu sebetulnya masih berakar. Ya. Cuman kita dengar sampai saat ini memang masih adem ayem lah kira-kira. Karena apa? Kalau radikalisme terus dibiarkan di Indonesia ini tidak akan bisa membangun segala apapun. Coba kalian bayangkan kalau negara ini disibukkan dengan demo-demo yang memang sebetulnya dianggap tidak perlu. Ya. Itu lalu mau kapan gitu membangun Indonesia ini sehingga terus menjadi negara maju? Ya. Akhirnya kan miris juga kalau setiap hari kita demo. Gitu. Lalu kapan membangunnya? Ya. Yang menjadi khawatir itu ketika radikalisme sudah memuncak itu sampai terjadi peperangan. Itu yang saya khawatirkan. Karena kenapa? Ketika negara sudah terjadi peperangan, itu saya yakin fasilitas atau aktivitas pendidikan itu tidak akan jalan. Aktivitas ekonomi itu tidak akan jalan. Saya yakin negara tersebut bakal bangkrut lah. Bisa kita lihat lah di luar negeri, ya. Itu negara-negara yang awalnya dari paham radikalisme itu semuanya katakanlah yang menjadi tren dulu itu adalah contohnya ISIS gitu ya, itu kan serem juga kalau sekiranya pelajar atau istilahnya pemuda di sini itu ikut-ikutan juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan istilahnya TNI dan Polri beserta BNPT dan Pak Presiden, akhirnya radikalisme di Indonesia tertangani.